Halo Halo semuanya. semuanya. Perkenalkan, nama saya ada Bagus Argana Putra. Jadi di sini saya akan menjelaskan XML yang saya buat dan beberapa codingan Java yang saya buat. Di sini yang pertama itu activity_barang.xml. Di sini saya membuat ada text view untuk ini, judulnya ini from input dan list barangnya. Lalu di sini ada plain text untuk edit nama barang-barangnya. Lalu di sini ada sama juga teks cuman numbers buat masukin jumlah barang yang kita simpan ntar. Di sini saya ada button simpan ke Laragon. Jadi simpan ke Laragon ini ntar fungsinya buat nyimpan ke database. Laragon itu artinya database. Lalu di sini ada recycler view. Itu buat list barang yang udah kita simpan ntar nongol di sini. Lalu selanjutnya ada file selanjutnya itu ada item underscore barang XML. Jadi ini tuh fungsinya buat ntar ngerapiin data yang kita simpen tadi di activity barang sini tuh biar jadinya kayak gini ntar. Ada nama barang terus ada jumlah barangnya. Sini saya pakai text biasa, text view, terus di sini juga text view juga buat nama barang sama pieces-nya. Lalu selanjutnya di sini Oke, baik, selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Halo. Perkenalkan, nama saya Madya Gita Mari Putri. Di sini saya akan menjelaskan Java-nya. Nah, file ini berfungsi sebagai model data atau kelas POJO atau Plain Old Java Object dalam arsitektur aplikasi Android. Perannya adalah mendefinisikan struktur data sebuah objek tunggal yang akan diolah di dalam memori aplikasi setelah ditarik dari database Laragon. Nah, dan saya di sini itu juga membuat atribut yaitu berjumlah 3. Yang pertama itu ada atribut ID dengan tipe data string, dan ada juga nama barang tipe data string juga, dan jumlah barang dengan tipe data string juga. Berfungsi untuk mendeklarasikan variabel yang mempresentasikan kolom-kolom tabel database. Akses modifier dibuat private agar variabel ini terlindung dan tidak bisa diubah sembarang dari luar kelas. Nah, saya di sini juga membuat codingan konstruktor agar data yang pertama kali dideklarasikan menerima dari parameter yang akan dimasukkan ke variabel milik kelas barang. Kemudian, saya menggunakan codingan getter agar data yang dimasukkan bisa digunakan di komponen lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imade Apriana dengan NIM 24010100259. Nah, di sini saya akan melanjutin penjelasan codingan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini bagian saya adalah barang adapter. Barang adapter ini secara garis besarnya itu berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antar daftar datanya dengan tampilan berulang kali di Android menggunakan recycle view. Nah, di dalam barang adapter ini saya membuat barang view holder untuk mendeteksi dan memegang komponen UI-nya di tiap baris agar performa scrollingnya tetap lancar. Kemudian saya juga membuat onCreate view holder untuk membuat layout baris item barang itu, serta onBind view holder yang bertugas mengisi data barang sekaligus memasang fungsi klik listenernya. Nah, adapter ini tuh menggunakan mekanisme interface custom yang bernama one item click listener, sehingga ketika kita mengklik suatu item, adapternya tidak langsung mengeksekusi aksinya, melainkan melempar data barang tersebut kembali ke activity atau fragment untuk diproses menjadi lebih lanjut. Ya. Baik, perkenalkan, nama saya ada Bagus Argana Putra. Di sini saya akan melanjutkan ke barang activity.java yang saya buat. Nah, jadi bagian saya di sini saya membuat ada button simpan. Di sini fungsinya itu buat setting buttonnya. Ntar kalau kita ini misalnya kalau nama
Bentar, ini dia, saya tolong lihatin dulu. Di sini kalau misalnya di sini string nama, edit nama barang, terus string jumlah, ini tuh buat kita ini di bagian nama barangnya sama di bagian jumlah barangnya, dua ini. Terus misalnya kalau namanya kosong sama jumlahnya kosong, ntar dia bakal ngeprint semua kolom wajib diisi. Jadi contohnya misalnya saya isi nama barangnya di satu doang. Aduh, gak bisa diketik ini. Sebentar, Bapak. Oke, baik, saya akan lanjutkan. Jadi misalnya di sini kalau misalnya salah satu kosong, dia bakal ngeprint semua kolom wajib diisi. Sini misalnya saya mau nambahin pop mie, terus jumlah barangnya saya kosongin. Nah, dia bakal semua kolom wajib diisi. Jadi dia kayak gitu. Jadi harus diisi. Seperti itu. Misalnya kalau nggak ada kosong, dia bakal nyimpan datanya ke Laragon dengan nama sama jumlahnya. Lalu selanjutnya, ini tuh saya muat data dari Laragon ini tuh fungsinya. Misalnya kita sudah punya list di bagian di database, ntar di data kok punya list, punya data di database, ntar datanya tuh otomatis ngeliatin ke listnya. Contohnya ini di Indomie ini, dia udah langsung ada data Indomie. Sini misalnya ya di sini dia ngeliatin ID barangnya, ini buat ID barangnya, ini nama barangnya, terus ini jumlah barangnya. Lalu saya ngebuat adapter buat handle aksi listnya kalau diklik. Jadi ini tuh buat biar listnya itu bisa diklik. Contohnya misalnya seperti ini. Sebenarnya ini buat aksi doang, aksi ngeklik doang. Harusnya ubah data sama hapus datanya itu ntar dijelaskan oleh teman saya, tombolnya. Ini saya fungsinya ini buat bisa listnya biar diklik dan ngeliatin aksi yang ada. Ya, ini dia. Ini fungsinya panggil kotak dialog pilihan aksi. Terus ya seperti itu. Sini RV barangnya, ini tuh list barangnya berarti. Terus ini misalnya ini untuk ini public void error response ini misalnya dia buat ngerespon error. Semisalnya dia gagal buat nyimpen ke atau enggak misalnya ya gagal buat nyimpen ke database, dia bakal error nampilin ini gagal buat data server. Mohon maaf saya nggak bisa nyoba soalnya takut nggak bisa saya benerin. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, sekarang selanjutnya itu kita ada tampilkan dialog pilihan. Buat aksi tadi yang teman saya udah jelasin di awal video, dia tuh untuk ubah data dan hapus data. Jadi misalkan itu diklik, dia bakal nongolin mau ngubah data atau mau hapus data. Terus di sini ya ini aksinya. Misalkan dia mau pilih ubah, dia tuh bakal jika pilih ubah itu dia tuh bakal teksnya tuh naik ke kolom inputan atas. Tombolnya diganti dengan fungsi. Nah, kita langsung ke contoh aja ya. Misalkan aku mau ngedit ini, kita pilih ubah data, otomatis tombol buttonnya itu berubah menjadi update data. Nah, ini misalkan saya ubah nih Indominya menjadi double E kayak Indomie gitu. Terus kita ubah juga stoknya jadi 50. Nah, ini tuh codingan untuk button update datanya. Nah, kalau semisal dia milih hapus, dia tuh langsung menghapus data dari Laragon. Terus ini tuh selanjutnya membuat nyimpen data ke Laragon. Ini adalah kayak nambahin data gitu. Ini tuh fungsinya tuh kalau misalkan nama data tuh nanti akan muncul data berhasil disimpan. Saya coba ya. Popmil 100.
Jadi dia datanya tuh kesimpan, jadi tuh kelihatan di sana. Nah, di sini juga ada method override. Ini itu mengemas data nama dan jumlah barang ke dalam hash map. Key tersebut harus sama persis dengan variabel post pada file PHP di server Laragon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Priyana. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi ubah data Laragon. Nah, ini tuh berfungsi untuk mengirimkan data hasil edit ID, nama barang dan jumlah barang ke server Laragon menggunakan metode post. Nah, cara kerja editnya itu seperti ini. Misalnya kita pilih POP.me, kemudian ubah data, kemudian yang kita ubah jumlahnya, kita ubah 75, lalu kita simpan. Nah, otomatis barang itu akan keubah. Nah, codingan ini juga mengatur ulang UI aplikasi setelah memproses pembaruannya berhasil. Setelah mendapatkan respon sukses dari servernya, fungsi ini tidak hanya menampilkan pesan keberhasilan dan membersihkan kolom inputnya, tapi juga melakukan reset pada tombol simpan agar fungsinya kembali menjadi perintah tambah, bukan lagi ke edit data, serta mengambil data terbaru agar daftar barang di aplikasi langsung sinkron dengan database-nya. Nah, kemudian ada fungsi delete data. Ini tuh bekerja mengeksekusi antrean pilihan melalui volley new request queue di latar belakangnya untuk mengirimkan data ke API PHP lokal pada server Laragon. Nah, pengiriman ini menggunakan metode post agar lebih aman. Nah, sekarang kita coba fungsi delete nih. Kita pilih POP.me, kemudian hapus data. Nah, datanya akan otomatis terhapus. Kemudian ada juga fungsi get params yang bertugas membungkus parameter ID sehingga server PHP mengetahui barang mana yang harus dihapus. Setelah database berhasil menghapus data tersebut, ada juga fungsi on response yang akan bereaksi menampilkan notifikasi push keberhasilan sekaligus memanggil fungsi muat data dari Laragon yang otomatis refresh daftar barang di aplikasi agar item yang baru saja dihapus langsung menghilang. Nah, sekian penjelasan proyek UAS dari kelompok kami. Maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih.